Hello guys, kembali lagi dengan Review Gadget. Review Gadget akan melakukan sebuah perbandingan dua buah laptop gaming dari Asus, yaitu adalah Asus ROG Zephyrus G14 dengan Asus ROG Flow X13. Jadi ini adalah dua laptop gaming portable di mana ini menarik banget untuk kita bandingkan, mengingat ini harganya dijual di pasaran mirip-mirip, meskipun yang Zephyrus G14 ini sudah turun ya guys untuk harganya. Tapi apakah memang antara dua laptop ini mana yang lebih oke? Dan apakah memang generasi yang terbaru ini lebih bagus? Nah, tentunya kalian harus tonton sampai habis supaya kalian tahu kelebihan, kekurangan, mana yang lebih oke antara dua laptop ini dan mana yang lebih cocok buat kalian guys. Oke guys, langsung kita lakukan perbandingan dua laptop Asus ROG Zephyrus G14 dengan Asus ROG Flow X13 ini. Oke guys, ini dia adalah Asus ROG Zephyrus G14 dan ini adalah Asus ROG Flow X13. Pada kesempatan kali ini kita akan bandingkan dua buah laptop ini, di mana untuk yang Asus ROG Zephyrus G14 ini menggunakan prosesor Ryzen 7 4800HS dengan ditemani VGA NVIDIA GTX 1660 Ti 6GB, sedangkan yang Asus ROG Flow X13 ini dia ditemani oleh Ryzen 9 5980HS dan kemudian dia juga ditemani oleh VGA GTX 1650 sebesar 4GB. Untuk dari sisi harga memang ini keduanya agak beda ya guys, karena ini yang Ryzen 9 dan ini adalah Ryzen 7 yang 4000 series, ini Ryzen 9 5000 series. Kemudian RAM-nya ini di sini 16GB, di sini RAM-nya 32GB. Terus storage-nya di sini 512, di sini 1 tera. Terus di sini layarnya di sini Full HD dan di sini layarnya 4K, semua sama-sama di sini 100% sRGB. Kalau di sini kalau nggak salah di websitenya beda 100%, 116% atau berapa persen sRGB. Terus di sini dia nggak ada webcam, di sini ada webcam. Terus kalau misalnya kalian mau lihat di sebelah kiri, jadi untuk yang Asus ROG Flow X13 di sini dia cuma ada port HDMI, jack 3,5 dan satu port USB Type-C. Sedangkan kalau Asus ROG Zephyrus G14 di sini dia sebelah sini ada DC input, kemudian ada HDMI, USB Type-C dan jack 3,5 mm. Terus ini USB-C-nya semua support power delivery ya guys. Jadi buat charge juga bisa. Terus di sebelah sini, kalau sebelah kanan dia di sini ada satu buah port USB Type-C, satu buah port USB 3.2 dan tombol power yang gabung dengan sensor sidik jari. Sedangkan kalau yang ini sebelah kanannya itu dia ada USB 3.2, ada dua port, kemudian ada USB Type-C. Terus tombol powernya di atas ya guys, sedangkan itu yang buat beda. Terus kemudian tombol layout keyboardnya ini sebenarnya dua laptop ini sama-sama aja guys. Jadi full size-nya seperti ini, tapi dia nggak ada numpad. Terus di sini touchpad-nya juga sama-sama center to body. Ini juga center to body. Terus di sini semua ada tombolnya 4 di sini juga ada 4 tombol. Terus untuk sensor sidik jari semuanya ada. Semuanya nyatu di tombol power, cuma bedanya kalau yang Asus ROG Flow dia di sebelah kanan sini untuk tombol powernya. Oh ya, terus tadi saya lupa layarnya di sini touchscreen, ini nggak touchscreen ya guys. Jadi terus kemudian ini bisa di flip 360 derajat, ini nggak bisa di flip 360 derajat. Kurang lebih perbandingan spesifikasinya seperti itu untuk sekedar informasi di awal buat kalian. Dan saya tidak akan membandingkan, oh ini kelebihannya apa, ini kekurangannya apa, ini kelebihannya apa, ini kekurangannya apa. Tapi kita akan bagi ke beberapa aspek perbandingan di dua laptop ini, karena masing-masing review laptop ini sudah tayang ya guys. Jadi kalau kalian penasaran untuk kelebihan ini, kekurangannya ini apa, kelebihan kekurangannya ini apa, silahkan cek video reviewnya masing-masing terpisah. Karena saya di sini fokusnya untuk perbandingan dua laptop ini, apakah memang kalian cukup beli yang Asus ROG Zephyrus G14 ini atau Asus ROG Flow X13 ini, dan buat siapa laptop ini ya guys. Mari kita bahas satu persatu dari sisi desain terlebih dahulu. Dari sisi desain, jelas unggulan dari Asus ROG Flow X13, di mana kalian bisa sampai flip layarnya seperti ini. Dan ini itu tipis banget guys dibandingkan Asus ROG Zephyrus G14. Kalau misalnya kalian perhatikan di sini,
dia itu masih lumayan tebal dan dia mentok di sini doang untuk flipnya. Terus secara desain pun menarik ini sebenarnya dibandingkan Asus ROG G14. Kalau Asus ROG G14 ini seperti laptop gaming pada umumnya, cuma dia nggak RGB aja keyboardnya dan dia lebih tipis dan lebih ringan aja. Kalau ini dia sudah layarnya 4:3, terus habis itu tipis, terus touchscreen, terus kemudian dia bisa ini secara desain tuh benar-benar bagus banget dari Asus ROG Flow X13 ini guys. Dari sisi desainnya terlebih dahulu ya guys. Kemudian dari sisi performance, jelas yang untuk Asus ROG Flow X13 ini lebih unggul. Dua laptop ini dilengkapi dengan prosesor Ryzen 7, Ryzen 9 series ya. Jadi kalau kalian mau beli Ryzen 7 bisa, Ryzen 9 bisa, dua-duanya ada. Bedanya yang Asus Zephyrus G14 ini dia pakai generasi 4000 series Ryzen-nya. Kalau ini menggunakan 5000 series. Dan jelas untuk yang performance 5000 series itu jauh lebih unggul dibandingkan 4000 series. Dan tapi sebenarnya dua-duanya ini sudah sangat-sangat kencang guys, apalagi dibandingkan dengan kompetitornya. Jadi kalau misalnya kita bilang ini oke banget untuk secara performance, tapi kalau kita bicara secara VGA internal, jadi VGA bawaan dari laptop tanpa eksternal ya guys. Kenapa saya bilang eksternal? Karena yang Asus ROG Flow X13 ini support eksternal GPU, sedangkan yang G14 ini nggak support eksternal GPU. Dan kalau bisa kita bandingkan sekilas, ini pakai 1650 4GB, sedangkan ini kalau pakai tipe yang Ryzen 9-nya itu pakai RTX 2060 6GB. Bahkan yang saya pakai ini adalah yang tipe yang GTX 1660 Ti 6GB. Jadi secara VGA ini akan lebih unggul dibandingkan Asus ROG Flow X13, karena yang masuk di Indonesia itu yang GTX 1650 aja. Sedangkan kalau di Amerika, setahu saya ada yang RTX 3050. Cuma nggak tahu kenapa Asus Indonesia tidak memasukkan itu di Indonesia, guys. Terus kemudian dari sisi daya tahan baterai, nah dari sisi daya tahan baterai ini sebenarnya prosesornya itu sama-sama iritnya guys. Cuma saya nggak tahu kenapa, mungkin karena layarnya di sini layar 4K, jadi dia lebih boros dibandingkan layarnya yang Asus ROG Zephyrus G14. Jadi untuk Asus ROG Flow X13 ini seperti di video review saya sudah sampaikan bahwa daya tahan baterai itu nggak sampai 4 jam, itu maksimal 4 jam. Itu pun dengan kondisi kalian nggak heavy use ya. Kalau misalnya kalian heavy use malah di bawah 2 jam untuk pemakaiannya di laptop ini karena layarnya 4K. Sedangkan ini itu daya tahan baterainya itu bisa tembus minimal 5 jam untuk pemakaian. Itu pun sudah dipakai untuk rendering heavy use juga ya guys, untuk editing, rendering, dan kebutuhan office dan browsing itu sudah kepake, itu 5 jam. Kalau misalnya kita nggak pakai buat rendering, kita nggak pakai high use, bahkan bisa sampai 8 jam untuk pemakaian sekali pakai ya, sekali ngecas ya, sekali charging ya. Terus kemudian yang bedanya lagi dari sisi dari sisi performance, itu dari sisi baterai, kita sudah sebutin semuanya. Kemudian dari sisi layar, memang secara layar sebenarnya layarnya sama-sama 14 inch, tapi bedanya di sini 4:3, di sini 16:9. Nah, kalau misalnya kita buat kerja produktivitas, itu sebenarnya lebih kepake yang 4:3 dibandingkan 16:9, karena kalian punya extra space untuk mengerjakan kayak timeline kalian dalam editing. Tapi di sini layarnya di sini kan 4K nih, di sini Full HD. Sebenarnya sama-sama tajam, cuma memang kalau 4K memang kalau kalian zoom lebih detail lagi itu akan lebih kelihatan. Tapi sebenarnya hampir sama sih untuk kualitasnya, kalau nggak terlalu kelihatan beda jauh secara signifikan. Cuma kalau sangat yang saya agak kurang suka sebenarnya layarnya di sini kan dia nggak anti glare, jadi dia mantul nih guys. Kalau ini kan udah doff, jadi kalau kena cahaya itu lebih aman. Jadi ya itu adalah selera aja sih sebenarnya. Itu adalah pendapat dari review gadget. Terus kemudian dari sisi manajemen panas ketika kita gunakan heavy use, maka mohon maaf yang ROG Flow X13 ini mungkin karena dia fan-nya lebih kecil ya, atau saya kurang tahu ya karena saya nggak bongkar fan-nya di dalamnya ini. Yang pasti secara pendinginannya ini masih kalah sama yang Asus ROG Zephyrus G14 ini. Karena secara pendinginan ini memang lebih dingin guys, jadi lebih cepat dingin. Jadi kalau misalnya kita heavy use, sama-sama heavy use, di sini tuh sampai panas di sini keyboardnya, sedangkan di sini itu cuma di bagian atas sini aja yang panas kalau memang kita benar-benar heavy use ya. Sedangkan di sininya masih aman banget, masih aman, kecuali kalau misalnya kalian sudah pakai 2 jam heavy use, 3 jam heavy use, nah itu baru panas di sini. Tapi pendinginannya itu lebih kenceng di sini guys, dan lebih noise-nya sih, lebih noise-nya di ini. Kalau ini lebih less noise, tapi ya gitu, pembuangannya kalah cepat sama yang ini. Kurang lebih seperti itu untuk manajemen panasnya ya guys. Kemudian dari sisi kelengkapan fitur ya, dimana di laptop Asus ROG Flow X13 ini lebih unggul karena dia ada webcamnya, terus kemudian dia juga support eGPU, meskipun secara jumlah port yang tersedia di laptop ini terbatas ya guys, lebih terbatas karena dia beda satu USB.
3.2 aja di laptop ini, antara ini sama ini. Kemudian semua sensor sidik jari semua sama, cuma bedanya kalau, nah ini saya bilang, sensor sidik jari di sini itu lebih unggulan di Asus ROG G14, Zephyrus G14 dibandingkan Xflow 13. Kenapa? Karena tombolnya itu lebih besar guys, jadi untuk akurasinya pun lebih akurat dibandingkan yang di Xflow 13, di mana tombol powernya itu kecil. Dan itu akan pengaruh untuk kalian buka login, dan seperti itu ya guys. Terus dari sisi privacy pun sebenarnya lebih unggulan G14, karena kenapa? Karena nggak ada webcam dan microphone-nya kalian bisa mute. Sebenarnya ini juga bisa di mute, tapi untuk webcamnya sendiri kan kalian harus di disable manual pakai nggak ada settingan untuk default untuk close ini, kecuali kalian tutup manual aja. Dan mungkin itu akan pengaruh untuk pertimbangan kalian. Tapi kalau misalnya buat all-in-one go, ini sebenarnya lebih enak karena sudah all-in-one sama webcamnya. Kalau ini belum ada webcamnya. Itu ya guys. Kurang lebih seperti itu untuk perbandingan dua laptop ini. Kita akan masuk ke closing. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan, silahkan juga tulis pendapat kalian di komentar ya guys. Kita akan masuk ke closing untuk menyimpulkan sebenarnya laptop mana yang oke, dan maksudnya dua-duanya sebenarnya oke, tapi mana yang lebih cocok buat kalian pakai. Dan ini untuk siapa, ini untuk siapa. Oke guys, langsung aja tonton sampai habis untuk closingnya guys. So, oke guys, thank you sudah nonton video ini. Menurut kalian bagaimana kedua laptop ini? Apakah sesuai ekspektasi kalian atau nggak sesuai ekspektasi kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Kalau menurut Gadget sendiri, untuk kedua laptop ini sama-sama bagus secara performance sehari-hari, kemudian untuk pemakaian heavy use, itu dua-duanya sangat bagus. Memang dari sisi Asus ROG Flow X13 ini akan lebih unggul karena dia generasi Ryzen yang terbaru 5000 series, sedangkan yang G14 itu menggunakan Ryzen yang 4000 series, Ryzen 7 ataupun Ryzen 9. Cuma kebetulan kali ini kita meng-compare-nya tuh Ryzen 7 yang 4800 HS sama Ryzen 9 5980HS. Kedua laptop ini sebenarnya sama-sama punya performance yang sangat baik, kecuali kalau misalnya memang kalian benar-benar butuh banget performance yang heavy use. Jadi misalnya kalian perlu ngedit 8K gitu. Nah, kalian pasti lebih condong ke Ryzen 9 5980HS karena dia performance-nya lebih unggul dibandingkan Ryzen 7 ataupun Ryzen 9 yang generasi 4000 series guys. Dan menurut review Gadget sendiri, antara dua laptop ini, menurut review Gadget sendiri untuk penggunaan sehari-hari sebenarnya lebih enak di Asus ROG Zephyrus G14. Karena kenapa? Karena di sini daya tahan baterainya lebih awet, kemudian manajemen panasnya lebih baik dibandingkan Asus ROG Flow X13. Tapi kalau memang kalian kedepannya akan pakai laptop jangka panjang dan kalian memang butuh GPU yang lebih performance, lebih oke, maka Asus ROG Flow X13 ini pilihan kalian, dengan syarat kalian harus beli eGPU-nya dia. Dimana eGPU-nya sendiri itu saat ini dijual di harga 20 jutaan, yang dimana tuh cukup tinggi ya guys, karena dia dibanding sama RTX 3070 atau 3080, dan itu akan memboost performance kalian buat main game ataupun buat workflow kalian kalau misalnya kalian butuh GPU yang tinggi. Dan ke depan kalian bisa upgrade tentunya untuk VGA-nya. Itu kelebihan Xflow 13 dibandingkan Asus ROG Zephyrus G14 ini. Tapi kalau memang menurut review Gadget untuk pemakaian sehari-hari dan konten kreator, bahkan kalau kalian cuma ngedit sampai 4K aja, menurut review Gadget sebenarnya G14 ini sudah sangat cukup untuk yang Ryzen 7 4800 HS. Ataupun kalau misalnya kalian mau lebih baik lagi, yang ambil Ryzen 9 4900 HS, dimana itu sudah banding sama RTX 2060. Sedangkan yang Xflow 13 ini, itu memang dia secara performance prosesornya bagus, tapi menurut review Gadget untuk secara manajemen panasnya kurang oke dan daya tahan baterainya kurang oke dibandingkan Asus ROG G14. Kurang lebih seperti itu yang bisa review Gadget sampaikan. Kalau review Gadget suruh milih, review Gadget akan milih yang Asus ROG Zephyrus G14 dibandingkan Asus ROG Flow X13 ini. Dan inilah pendapat dari review Gadget. Mungkin saja bisa berbeda dengan pendapat kalian. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian nggak suka. Dan sampai ketemu di video-video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye.